Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, walaqad nawwa'u hadzal fiqha fununan wa anwa'an. Walaqad nawwa'u, dan sungguh para ulama fikih mereka itu telah membuat bermacam-macam hadzal fiqha, ilmu fikih ini, fununan wa anwa'an, baik fan-fannya ilmu fikih, wa anwa'an maupun macam-macamnya ilmu fikih. Yaitu diantaranya adalah ilmu fikih itu sendiri, kemudian ada usul fikih, ada furu'ul fiqhiyah, ada qawaidul fiqhiyah. Bahkan ada kamus yang dibuat khusus untuk fikih. Watatawalu, dan mereka memperpanjang fistinbatihi, di dalam menggali ilmu fikih, yadan wabaan, tangan dan sedebah. Jadi para ulama fikih di dalam mereka menggali ilmu fikih itu berbeda-beda. Ada yang mendalamkan pembahasannya, ada yang mensederhanakan, ada yang memperpanjang pembahasannya, ada yang meringkas pembahasannya. Intinya di dalam mereka menggali ilmu fikih, mereka itu berbeda-beda. Wa kana min ajali anwa'ihi, dan di antara paling agungnya macam-macamnya ilmu fikih adalah ma'rifatu nadhairil furu' wa asbahiha, yaitu mengetahui kesamaran-kesamaran cabang-cabang ilmu fikih, wa asbahiha, dan mengetahui kemiripan-kemiripan cabang-cabang ilmu fikih. Jadi dalam cabang-cabang ilmu fikih itu terkadang ada permasalahan-permasalahan yang mirip dan serupa, akan tapi sebenarnya hukumnya itu berbeda. Nah, ini juga yang akan dibahas oleh beliau Imam Suyuti di dalam kitab ini. Kemudian wadhammul mufradati, dan mengumpulkan mufradat, maksudnya adalah juz'iyah, mengumpulkan juz'iyah fikih ila akhwatiha, kepada saudara-saudaranya, wa ashkaliha, dan kepada bentuk-bentuknya. Kemudian beliau mengatakan wala amri, demi umurku. Wala amri, demi umurku. Jadi setelah beliau menyampaikan keutamaan-keutamaan ilmu fikih, dan setelah beliau menyampaikan keutamaan-keutamaan ahli fikih di atas, beliau bersumpah wala amri, demi umurku. Inna hadzal fan, sesungguhnya fan ilmu fikih ini, itu la yudraku bitamani, itu tidak akan diperoleh dengan angan-angan. Wala yunalu bisaufa wala alla walau anni, wala yunalu, dan tidak akan didapatkan bisaufa, dengan saufa, nanti kalau aku membaca kitab ini aku akan seperti ini, nanti aku kalau menghafal kitab ini aku akan seperti ini, nanti, dan nanti, tanpa wujud praktek dan usahanya. Wala alla walau anni, dan tidak akan diperoleh dengan mengatakan seandainya, dan seandainya. Seandainya aku menghafal kitab ini, seandainya aku membaca kitab ini dan itu, dan seterusnya. Hanya mengandai-andai saja tanpa wujud usahanya, maka tidak akan didapatkan. Wala yablughuhu, dan tidak akan sampai kepada fan ilmu fikih ini illa, kecuali man kasyafa ansa idil jid wa syammara, kecuali orang yang menyingsingkan lengan kesungguhannya, wa syammara, dan dia bersungguh-sungguh untuk menggapai fan ilmu fikih ini. Wa'tazala ahlahu, dan dia meninggalkan keluarganya untuk mencari fan ilmu fikih ini.
wa syaddal mi'zara, dan dia mengencangkan sarungnya untuk menggapai fan ilmu fikih ini. Wa khadal bihara, dan dia masuk ke dalam lautan-lautan. Wa khalatal ajaja, dan dia bercampur dengan debu-debu. Artinya dia menyeberangi lautan-lautan dan dia mengarungi daratan-daratan untuk apa? Untuk mencari fan ilmu fikih ini. Wala zamat tardada ilal abwab, dan dia senantiasa at-tardada mundar-mandir ilal abwab, ke pintu-pintunya para masyayikh, fil lailid daji, di malam yang gelap. Wayat abu fit takrar wal mutalaah bukratan wa asilan, dan dia senantiasa mengulang-ulang ilmu fikih, wal mutalaah, dan memutalaah, bukratan wa asilan, pagi dan sore. Jadi kesibukannya itu adalah mengulang-ulang dan memutalaah, bukratan wa asilan, pagi dan sore. Wayan sibu nafsahu, dan dia menegakkan dirinya litaklif, untuk menulis, wa tahrir, dan untuk meneliti, bayatan wa makilan, yaitu malam dan siang. Laisa lahu himmatun, tidak ada baginya, himmatun, cita-citanya tidak ada, illa mu'dilatun, kecuali permasalahan yang rumit, yang sulit, yahulluha, yang akan dia urai. Jadi permasalahan-permasalahan fikih yang rumit dia akan uraikan. Au mustas'ibatun, atau permasalahan yang sulit, azat, yang menjadi rumit, alal qasirin, atas orang-orang yang lemah. Fayartaqi, kemudian dia naik, ilaiha, kepada permasalahan yang rumit tadi, wa yahulluha, dan dia mengurai permasalahan yang rumit tadi. Jadi permasalahan-permasalahan fikih yang rumit, yang mana orang-orang lemah tadi itu tidak mampu, maka dia masuk kepada permasalahan yang rumit tadi, kemudian dia uraikan. Wa yuraddu alaihi wa yaruddu, dan dia ditolak dan dia pun membalas, menolak. Jadi ketika ada sanggahan, dia pun tidak diam, dia membalas sanggahan tadi. Wa idza adalahu jahilun, dan ketika orang bodoh itu mengejeknya, la yasuddu, maka ejekannya tadi itu tidak menghalanginya. Wa qad daraba ma'al aqdamin bisahmin, dan sungguh dia telah daraba ay syaraka, ikut serta, ma'al aqdamin, bersama ulama-ulama terdahulu. Dia telah ikut serta bisahmin, dengan bagian ilmu fikih. Wal ghumru, dan adapun orang yang bodoh itu yatribu, dia memukul, fi hadidin baridin, besi yang dingin. Orang yang bodoh itu memukul besi yang dingin. Artinya orang yang bodoh itu senantiasa melakukan hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau dia ingin merubah besi seperti pandai besi, akan tapi dalam kondisi besinya tadi itu dingin, maka besinya tadi tidak akan berubah. Nah, hal itu yang dilakukan oleh orang bodoh tadi itu adalah perkara yang sia-sia. Wa halaqa 'alal fadail, dan dia mengelilingi orang-orang yang utama, para ulama. Waqtanaso syawarida, dan dia berburu asyawarida, hewan-hewan liar. Artinya permasalahan-permasalahan yang sulit pun dia akan buru. Kemudian di sini ada syair, walaisa 'alallahi bimustankarin ayajma'al 'alama fi wahidin. Walaisa 'alallahi bimustankarin, dan tidak ada 'alallah, ke atas Allah itu, bimustankarin, diingkari. Ayajma'a, Allah mengumpulkan, al-'alama, alam, fi wahidin, pada satu orang. Artinya tidak mustahil bagi Allah mengumpulkan segala keutamaan-keutamaan orang yang ada di dunia ini pada satu orang. Itu tidak mustahil. Allah mampu melakukan hal itu.
Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.